ta'riful Quran. Apa? Definisi Quran. Yang ketiga, fadhailul Quran. Apa? Ya, fadilah atau keutamaan Al-Quran. Sepertinya kita pekan ini tidak lanjut ke Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Jadi sebelum libur kita hanya 3 ini. Ya, insya Allah pekan depan 3 bab ini juga, 3 subtema ini juga. Ya, mau apa pekan depan? Ya, tinggal klik-klik aja kok. Ya, tinggal klik. Ya, jadi 3 ini. Baik, jika ada waktu tambahan kita perdalam 3 bab ini, 3 subtema ini. Kita lanjutkan dulu khomisan, betul nggak? Di situ ya. Baris ketiga dari atas. Ya, menjelaskan apa sih ini? Jelaskan keutamaan Al-Quran dengan dalil hadis. Kan awalnya dalil Al-Quran, kemudian dalil hadis. Dalil hadis pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, keempat sudah, betul? Nah, sekarang khamisan, dalil ke-5. Wa qala ayyuban, dan bersabda juga, karena hadis berarti dari siapa? Rasulullah. Matsalul mu'mini, perumpamaan seorang mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Quran. Jadi mukmin itu ada yang suka baca Quran, ada yang tidak baca Quran. Kita ulang dulu. Seorang muslim ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, betul nggak? Ya. Seorang muslim yang beriman ada yang suka baca Quran, ada yang tidak suka baca Quran, betul? Nah, perumpamaan seorang mukmin berarti selalu muslim dong. KTP-nya pasti Islam kan? Kalau yang disebut muslim itu KTP-nya Islam, itu muslim. Udah, mau dia sholat itu urusan dia, berarti dia udah muslim, ya. Nah ini perumpamaan orang mukmin yang suka baca Quran itu seperti kamatsalil utrujah, seperti utrujah. Di situ ada angka 3, betul? Nah, kita lihat namanya apa? Footnote ya, di bawahnya nomor 3. Sudah ketemu? Ya. Al-utruju atau sama utruja, syajarun ya'lu, memiliki pohon yang tinggi, na'imun al-aghsaru wal warqu wa thamaru, cabang yang alus, memiliki cabang yang alus pohon tersebut, dan memiliki daun serta memiliki buah. Jadi ini dijelaskan ada pohon utrujah di negeri Arab. Kan di kita ada nggak buah utrujah gitu? Ada nggak? Nggak ada. Maka diperjelas sama ulama kalau utrujahnya sendiri dalam hadis, kata ulama utrujah itu memiliki pohonnya itu tinggi dan cabangnya halus. Apa ya kalau di kita? Pohon tinggi cabangnya halus. Cemara. Pohon ini halus ya. Baik, kita gambarnya seperti itu ya. Memiliki daun dan memiliki buah. Cemara punya buah nggak? Nggak. Ya, sampai sini. Wasamruhu, dan buahnya itu kan lemon, seperti lemon. Lemon tahu semua ya? Kan lemon, bukan melon, hati-hati. Kan lemon kubar, lemon tapi besar. Lemon ukurannya besar. Jadi melon. Wa huwa dhahabiyul laun,
warnanya seperti emas, kuning emas. Kalau tidak ada ya dari emas ya sebenarnya. Zaka raihatu, raih apa? Wangi, baunya wangi. Haribul ma, airnya asam. Seger gitu ya. Harib. Bisa diulang ya. Jadi lemon tapi besar. Lemon itu lemon. Ya, kita ke atas lagi. Dalam hadis, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana, perumpamaan seorang mukmin yang suka baca Quran itu seperti mutrujan. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wanginya baik dan rasanya juga baik. Kalau thayyibun kan baik, tapi kan rasa enak berarti ya, baik. Tuh. Berarti kalau di kita perumpamaannya, kalau ada buah yang wangi, semuanya sepakat wangi. Durian memang wangi, tapi ada yang nggak suka kan? Nah, ini semuanya sepakat wangi dan rasanya pun lezat. Itu perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Quran. Artinya luar dalam disenangi, seharusnya seperti itu. Orang mukmin suka baca Al-Quran, dia itu wangi. Maksud wangi di sini namanya itu indah. Tidak ada label nggak baik di dirinya. Kemudian ketika berinteraksi membuat orang nyaman. Itu seharusnya seperti itu. Orang mukmin yang suka baca Al-Quran. Bukan yang sebaliknya. Sebaliknya baru dengar namanya aja, nanti kamu sekelompok sama dia ya. Nah itu sudah kurang baik. Kemudian ketika berinteraksi hati-hati, takut kena nih gitu. Nah itu kebalikannya. Berarti kita kebalikannya adalah image di luar itu baik, dan ketika orang berusaha mengenal kita pun orang nyaman. Nah itu namanya rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Maka orang seperti itu adalah seperti buah utrujah. Dan seharusnya karakter seperti buah utrujah ini dimiliki oleh seorang muslim yang juga mukmin dan juga suka baca Al-Quran. Bisa dipahami sampai sini? Lanjut, sadisan ke-6. Wa qala aidan, dan bersabda juga Rasulullah, inna hadza, kita lanjut, inna hadzal qur'ana mu'addabatullah, sesungguhnya Quran ini pendidikan dari Allah. Fata'allamu, maka pelajarilah Al-Quran ini, min mu'addabatihi, dari pendidikan yang ada di dalamnya, mastata'tu, semampu kalian. Rasulullah menyampaikan isinya Al-Quran itu adalah pendidikan dari Allah. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kita harus berakhlak, bagaimana kita ibadah, bagaimana kita menyikapi sesuatu atau bersosial, berinteraksi, itu sebetulnya ada dalam Al-Quran. Siapa yang bisa mengambil isi dari Al-Quran, mengamalkannya, berarti sedang mengambil pendidikan langsung dari sumbernya, yaitu pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, ada lafaz mastata'tum, semampu kalian. Ini menandakan tidak seluruh mukmin itu mampu menguasai Al-Quran.
tetapi seluruh mukmin diberikan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Ya Allah, mampu saya hanya segini, berarti dia sudah melakukan mastata'tum. Tapi kalau misalkan ini, sebenarnya saya masih bisa kok baca lebih banyak dari ini, waktu kita juga masih banyak. Sebenarnya saya juga masih bisa kok ngafal Quran, orang saya masih muda. Orang saya bisa kok mentadaburi Al-Quran, tapi saya males. Itu belum mastata'tum. Jadi yang kita kenali kewajiban kita itu yang Allah amanahkan apa saja, karena setiap orang berbeda-beda. Buktinya dari apa? Punya anak jumlahnya beda-beda, ya, apa namanya, nafkah beda-beda. Itu yang menjadikan orang berbeda mastata'tumnya ini. Maka yang bisa mengenali mastata'tum itu siapa? Diri sendiri. Tanya ke diri sendiri, sudah sesuai kemampuan belum nih kita dekat dengan Quran itu? Apakah masih, sebenarnya masih bisa sih, tapi aku mah udah segini aja, berarti belum mastata'tum. Bisa dipahami di sini? Ya, dengan ada lafaz yang mastata'tum, Rasulullah menyadari betul melalui wahyunya tidak semua umat muslim dan mukmin bisa mengikuti seluruh pendidikan yang ada dalam Al-Quran. Pendidikan dari cara bacanya, cara menghayatinya, cara menerjemahkannya, cara mengambil ilmu Quran yang lainnya. Tetapi kata Rasulullah, fata'allamu, maka pelajarilah min mu'adzabatihi, dari pendidikan yang ada dalam Al-Quran itu, mastata'tum, sesuai kemampuan. Wa yanbaghi, dan pantasnya lidarisi untuk mempelajari li'ulumil Quran, bagi yang mempelajari ulumul Quran, ayyata'addab bi adabil Quran, dia beradab atau beradab itu apa? Ya, berkarakter bi adabil Quran, dengan karakter Quran. Wa yatakhallaqu bi akhlaqi, dan berakhlak dengan akhlak Quran. Ya. Wa yakuna burdahu min wara'il ilmi ridwanallahi wa daril akhirati, dan bertujuan dari waro itu saja belakang ilmu, setelah dapat ilmu gitu ya, tujuannya itu adalah ridwanallah. Apa ridwanallah? Ridha Allah, wa daril akhirati, dan kehidupan akhirat. Jadi setelah dapat ilmu bukan untuk disimpan, tahu nih ilmunya, ada di buku nih, koleksi nih, bukan. Tetapi setelah dapat ilmu, dua tujuan ini, mencari keridhaan Allah, juga yang kedua kehidupan akhirat, atas kepentingan kehidupan akhirat. Jadi melakukan ini bukan untuk dunia. Oh, nanti dilanjutkan, la muqamad dunia, bukan untuk keuntungan dunia. Jadi mempelajari ilmu Al-Quran, setelah dapat ilmu, tolong tujuannya itu untuk mencari ridho Allah dan mencari kehidupan akhirat. Betul. Jangan untuk keuntungan dunia. Wa an ya'mala bima fihi, dan untuk mengamalkan isi Al-Quran, liyakuna hujjatan, agar Al-Quran itu menjadi hujjah lahu yaumal qiyamah, baginya pada hari kiamat. Ya. Hujjah ada yang bisa menjelaskan apa itu hujjah? Hujjah itu bisa dikatakan alasan, bisa dikatakan pembela. Ya. Kalau misalkan begini, saya itu sibuk, Allah menakdirkan setiap tahun itu punya putra lagi sampai 15 misalnya, sampai tidak sempat
ke majelis ilmu. Ketika ditanya, kenapa dalam 15 tahun terakhir atau 30 tahun terakhir tidak pernah hadir di majelis ilmu nih, gak ada pahalanya nih, 15 tahun terakhir gak ada pahala duduk di majelis ilmu nih. Kemudian dia mengatakan, ya Allah saya sibuk karena dengan amanah anak. Berarti hujah, dia punya alasan. Kita sudah punya hujah itu belum, gitu kan? Itu namanya alasan. Atau hujah itu adalah pembela. Al-Quran diharapkan oleh kita sebagai hujah. Hujah itu pembela. Dan yang punya alasan siapa? Al-Quran. Ya Allah, saya ingin memberikan syafaat sama si fulana karena si fulana siang malamnya bersamaku, ya Allah. Berarti yang punya alasan siapa? Al-Quran untuk membela kita. Jadi kita buat orang sekitar kita, kita itu berhak ya perjuangkan, bisa dikatakan begitu ya. Nah ini di akhirat kita membuat alasan kita itu termasuk orang yang berhak diperjuangkan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Itu namanya hujah Al-Quran. Jadi hujah itu tadi ada dua, bisa pembela, bisa alasan. Tetapi maksudnya sama nggak? Sama ya. Kita nyari pembela atau mencari alasan biar tidak bertumpu kepada diri sendiri. Sampai sini sekali ya. Wa qad sahha fil hadits syarif, dan ini sudah ada dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatan lak au alaik. Al-Quran itu adalah hujah bagimu dan hujah atasmu. Itu hadisnya. Di nomor 6 bisa dilihat Undur tafsirul Qurtubi al-juzul awal. Kalau mau tahu tafsirnya silakan buka tafsir Al-Qurtubi, katanya juz awal. Kita kejauhan ya. Udah dipahami dulu aja bahwa Al-Quran itu adalah hujah bagimu dan hujah atasmu. Nah, kita lanjut satu paragraf lagi boleh? Biar selesai ya. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah berkata, siapa? Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man lam yaqra'ul Qur'ana faqad hajarahu. Siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, maka ia telah mengabaikan Al-Qur'an. Wa man qara'al Qur'ana wa lam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajarahu. Dan orang yang baca Al-Quran tapi tidak suka mentadaburinya, tidak suka menghayatinya, faqad hajarahu, maka ia termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Wa man qara'ahu wa yatadabbarahu, dan siapa sudah baca juga, sudah mentadaburi juga, gitu ya. Siapa yang membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, walam ya'mal, dan ia tidak mengamalkan bima fihi, apa yang ada dalam Al-Quran, faqad hajarahu, maka dia pun termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Yashiru bukan. Enggak napas. Baik. Ya, saya ulang ya. Man lam yaqra'ul Qur'ana, siapa yang tidak baca Al-Quran, dia termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Wa man qara'al Qur'ana wa lam yatadabbar, siapa yang baca Al-Quran tapi tidak suka mentadabburi maknanya, ma'aniyahu, faqad hajarahu, maka dia pun mengabaikan Al-Quran. Wa man qara'ahu wa yatadabbarahu, dan siapa yang membaca Quran, mentadabburi Al-Quran,
ya'mal bima fihi, dan dia tidak mengamalkan isi Al-Qur'an, faqad hajarahu, maka ia pun termasuk yang mengabaikan Al-Qur'an. Jadi ibaratnya Muslim itu ada klasifikasi yang judulnya Muslim mengabaikan Quran, gitu. Nama-nama kita apakah ada di situ atau tidak? Termasuk yang kriteria mengabaikan Quran atau tidak? Kata Rasulullah, orang Muslim ngakunya Muslim tapi tidak suka baca Quran pasti ada di situ. Ada namanya tuh. Ada orang Muslim baca Quran sih tapi nggak suka tadabbur, namanya ada di situ juga. Ada orang Muslim suka tadabbur tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran, namanya ada di situ juga. Berarti kalau kita mau di blacklist dari kelompok itu, baca, tadabbur, amalkan. Yushiru bidzalika ila qaulihi ta'ala, diisyaratkan ya kepada qaul apa firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qur'an. Ya, karena waktunya tidak cukup, saya langsung baca aja, tidak buka Qur'annya ya. Wa qala rasul, dan bersabda Rasul, ya Rabbi. Jadi Rasul itu pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku mengambil Al-Qur'an ini mahjura. Mahjura itu dalam Al-Qur'an apa ya? Kalau di sini diabaikan, lalai. Masalah juga. Al-Qur'an ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai ya Allah, kaumku mengabaikan Al-Qur'an ini. Allah menuliskan ya bahwa Rasulullah pernah mengadu ini kepada Allah, dan berarti kebanyakan manusia yang mengaku Muslim tadi sebetulnya ada dalam klasifikasi mengabaikan Al-Qur'an. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya, karena kita pun tidak mau doa-doa kita diabaikan. Kita pun tidak mau kebutuhan kita diabaikan. Kita pun tidak mau nanti di akhirat Allah melihat kita dengan melihat yang diabaikan. Beda gak penglihatan diabaikan dengan penglihatan yang memperhatikan? Beda. Kamu banyak, yang satu nggak kesapa gitu aja kita, aduh, berasa ya. Apalagi kalau diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang lain, kenalan-kenalan kita diperhatikan, kemudian kita diabaikan, itu pasti sakit banget gitu ya. Jadi maka dari itu mari kita ukur terus gitu ya. Ukur terus, semoga kita terhapus dari klasifikasi mengabaikan Al-Quran, yang mana Rasulullah pernah mengadu banyaknya umat